Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Reka Hermaini, NIM 70120074, lokal 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi. Tidak mengetahui apa itu komputer dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian apa itu yang dimaksud dengan komputer. Tapi apakah kalian yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan komputer yang sebenarnya? Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa itu komputer itu sendiri. Kegunaan komputer mungkin pada zaman sekarang sudah kita ketahui, media komputer sudah banyak diketahui untuk kegiatan main game, streaming, melakukan proses editing dan juga sosial media. Tapi itu kan sekarang. Lalu apakah kegunaan komputer zaman dulu dibandingkan sekarang? Jika kalian bertanya seperti itu jelas beda sekali. Kata komputer itu berasal dari kata Yunani yaitu computare, hitung atau alat hitung, dan secara singkat komputer ialah suatu alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Jadi zaman dahulu komputer digunakan untuk main game atau streaming, editing ataupun sosial media. Itu jelas jauh berbeda dengan sekarang. Dan komputer menurut arti yang terdefinisi adalah perangkat elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi berdasarkan program dan data yang ada dalam membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dalam pengoperasian suatu komputer harus adanya hardware, software, dan juga brainware. Jadi pada inti ini adanya saling keterkaitan karena ini saling bekerja sama. Hardware tanpa adanya software hanya sebuah perangkat keras saja dan tidak ada artinya, dan juga sebaliknya. Tapi itu juga dibutuhkan brainware karena brainware sebagai browser atau pengendali komputer tersebut. Komputer generasi pertama tahun 1946 atau 1959. Pada tahun 1940 komputer dibuat dengan tabung vakum sebagai komponen pembuatannya. Sayangnya tabung vakum tidak efisien karena cepat sekali panas dan menggunakan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan komputer generasi pertama menurut Jefferson Eckert dan Macaulay, menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania dan memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC tersebut. Dirancang pada tahun 1942 namun dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Ciri-ciri komputer generasi pertama: hardware-nya yang berukuran besar karena pada komputer ini menggunakan 18.000 tabung vakum. Yang kedua, membutuhkan listrik yang besar. Selanjutnya, mesin pendingin karena pada komputer generasi pertama mesinnya cepat panas, jadi diperlukannya mesin pendingin dan penyimpanannya kecil. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 99 tabung vakum yang menjadi komponen
telah terganti oleh transistor, lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Daya listrik yang digunakan lebih kecil, karena pada generasi kedua daya listriknya lebih kecil. Hardware lebih kecil, karena pada komputer generasi kedua sudah digantikannya komponen utama dari tabung vakum kepada transistor, dan lebih cepat karena sudah dapat di-upgrade dan agar lebih dapat diandalkan. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Pada tahun 1960, komputer dibuat dengan integrated circuit atau IC. Meskipun generasi ketiga, transistor masih digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah keyboard digunakan pada komputer. Gaya yang dikeluarkan lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga, harganya lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum, dan daya listrik yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Dan penyimpanan pun pada generasi ketiga ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Kecepatannya 10.000 dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan untuk memperkecil liquid microprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar pada zaman sekarang. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perusahaan ini menciptakan Intel 4004 dengan meletakkan seluruh komponen yang berukuran kecil. Intel berhasil menggantikan komputer dengan berukuran besar menjadi ukuran kecil dan lebih efisien. Perkembangan ini memungkinkan orang biasa bisa menggunakan komputer. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya mouse, GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal dengan sebagai laptop. Ciri komputer generasi keempat. Pada generasi ini tujuannya digunakan untuk perorangan, efisien, dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Microprosesor untuk memorinya komputer generasi kelima sekarang dan masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Fungsi yang diharapkan di generasi kelima ini adalah dengan adanya kecerdasan buatan dan menggunakan masukan visual, dan juga mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Ciri komputer generasi kelima. Kecepatannya lebih cepat lagi dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi.
lebih banyak bisa membantu kegiatan manusia. Fiturnya semakin banyak.